Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Swayamwara di Wilwatikta. Dalam seri ke-521 ini didukung oleh para pemain Heri sebagai Rayuyu, Malik sebagai Rawedeng, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Rusli sebagai Rasemi, Ape Burhan sebagai Wong Agung, Elias sebagai Garagati, Edjun sebagai Caran Kuyang, Erman sebagai Sarpa Dudut, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Kota Raja Majapahit mulai ramai dikunjungi orang-orang. Mereka terdiri dari para pendekar dari aliran hitam maupun putih. Tidak sedikit pula para pelaku kejahatan, pimpinan rampok, para perusuh, serta pemerkosa. Rakuti dan Rasmi berkeliling melihat-lihat keadaan. Mereka menyelusup di antara kerumunan orang asing, mencari berita dan memperhatikan satu persatu kaum pendatang. Begitu pula Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Rawedeng, umpan kita rupanya mengena sasaran.
Mereka terpancing untuk masuk ke dalam kota Raja Majapahit. Kupikir untuk apa berlelah-lelah mencari dan mengejar mereka ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Kalau ternyata dengan pancingan ini kita berhasil menggiring mereka, Tetapi kita jangan puas diri dulu, Rayuyung. Waktunya masih 2 hari lagi. Aku yakin dalam waktu 2 hari lagi masih banyak yang akan berbondong-bondong memasuki kota raja. Yang penting kita perhatikan sekarang adalah sejauh mana kesiapan dan kesiagaan kita menghadapi mereka kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu. Sekarang hari Saniskara, berarti hari Soma tinggal 1 hari lagi. Hari di mana swayam wara ulah kanuragan segera dilaksanakan. Semakin hari semakin banyak orang berbondong-bondong datang memasuki kota raja. Kini sulit menentukan mana yang akan ikut swayam wara dan mana yang hanya sekedar datang untuk menonton. Situasi kota raja ramai pepat. Sekarang menjadi tidak aneh bila menyaksikan orang lalu lalang dengan pakaian aneh, senjata aneh, wajah-wajah seram dan aneh. Warga kota raja sudah terbiasa melihat para pendatang dengan kelakuannya masing-masing. Hari itu, tampak Rasmi dan teman-teman pengalasan Wineh Suga melangkah menuju istana guna menghadap Gusti Prabu untuk melaporkan persiapan akhir pelaksanaan swayamwara. Di istananya, Gusti Prabu Jayanegara telah siap menyambut kedatangan para pengalasan Wineh Suga. Wajah Gusti Prabu nampak cerah. Senyum beliau membiaskan rasa puas akan hasil kerja para penggawa kesayangannya. Bagaimana para penggawaku? Tentunya kalian akan melaporkan persiapan akhir hasil kerja kalian menghadapi hari Soma. Hari di mana swayamwara itu dilaksanakan, bukan? Benar, Gusti Prabu. Hamba bersama dengan para pengalasan Wineh Suga yang lain bermaksud melaporkan apa saja yang telah kami kerjakan dan akan kami kerjakan, Gusti. Iya, laporkanlah. Dalam beberapa hari ini, telah banyak para pendekar memasuki kota Raja Majapahit, Gusti. Dan kami pun telah membaca kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Sebab itu, pengawalan di istana Gusti Prabu kami perketat. Itu bagus. Lalu? Kemudian pada hari pelaksanaan besok, terpaksa pintu gapura utama memasuki kota raja harus kami tutup, Gusti. Ini demi mencegah kemungkinan adanya penyerangan tiba-tiba kaum perusuh dari luar. Dan di samping itu pula, tentunya untuk menjaga agar mereka yang telah masuk ke kota raja jangan sampai bisa lolos keluar, Gusti. Hebat. Bagus sekali. Rabanyak dan Rapangsa kami tugaskan menjaga pintu gapura utama tersebut. Sementara Rawedeng dan saya mengamankan daerah sekitar alun-alun, Gusti. Oh, pembagian tugas yang bagus sekali. Arena atau panggung di mana swayamwara olah kanuragan diadakan telah kami pasang tepat di tengah alun-alun, Gusti. Rasemi dan Rakuti
berada langsung di tepi arena panggung itu. Hamba kira pertarungan adu kekuatan akan berjalan seru dan ramai, Gusti. Nah, untuk itulah para prajurit pilihan telah hamba sebar di sudut alun-alun, bahkan di sudut-sudut kota raja. Iya. Aku percaya pada kalian. Laksanakanlah pekerjaan itu sebaik-baiknya. Aku yakin kalian bisa mengatasi situasi dan suasana apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu. Kalian kuberi hak dan wewenang bertindak dan memutuskan sesuatu apabila itu sifatnya mendesak dan mendadak. Sebab itulah, laksanakanlah sebaik-baiknya. Terima kasih, Gusti Prabu. Hari Soma pun datang. Hari yang ditunggu-tunggu para pendekar yang ingin mengadu untung, meraih hadiah. Alun-alun penuh sesak oleh warga kota raja yang ingin menonton pertarungan. Mereka ingin tahu siapa pendekar yang mumpuni. Mereka ingin menyaksikan bagaimana para pendekar memenangkan pertandingan. Panggung yang dijadikan arena berdiri megah di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Prajurit-prajurit sibuk mengamankan keadaan. Para pendekar bercampur baur dengan para penonton. Saudara-saudara, harap tenang. Saudara-saudara harap tenang. Saudara-saudara harap tenang. Sebentar lagi swayamwara akan dimulai. Nah, hari ini hari Soma bulan Maga. Gusti Prabu Jayanagara, junjungan kita berkenan mengadakan swayamwara ulah kanuragan guna mencari pendekar yang terbaik di Majapahit. Siapa saja boleh turun ke arena untuk mengadu kepandaian. Dan bagi pemenang disediakan hadiah uang sejumlah 1.000 kepeng. Cara bertanding bebas. Yang kalah diturunkan dari panggung dan yang menang menunggu lawan berikutnya. Begitu seterusnya dan seterusnya sampai didapat hanya satu pendekar pemenang. Aku ikut. Awas, minggir. Aku mau ikut. Wah, tenang saudara-saudara, tenang. Saudara-saudara tenang. Pak Tua, siapa nama Bapak? Nama? Apa itu nama? Aku tidak punya nama. Buat apa punya nama? Maaf Pak, apakah Pak Tua ingin ikut pertandingan? Iya. Aku ingin ikut. Baiklah kalau begitu Pak. Pak Tua silakan menunggu dulu di pinggir panggung. Nanti kalau saatnya tiba, Pak Tua boleh langsung melompat naik ke atas panggung. Iya, enak sekali melompat naik ke atas panggung. Iya, nanti aku akan lompat naik ke atas panggung. Tiba-tiba dari arah penonton muncul mendesak-desak seorang tua berambut putih. Bau badannya tidak enak,
Banyak di antara penonton menutup hidung dan ingin muntah. Bahkan ada yang sudah tidak tahan dan langsung muntah-muntah. Tapi pendekar aneh itu biasa-biasa saja, seolah kehadiran dirinya tidak mengganggu sekelilingnya. Padahal penampilannya yang nyaris telanjang itu membuat orang-orang jijik. Seluruh tubuhnya ditumbuhi lumut hutan. Pakaiannya hanya secarik cawat terbuat dari kulit binatang. Itu pun hanya sekedar penutup auratnya. Kakang, dari mana datangnya orang aneh itu? Aku sendiri tidak tahu. Tiba-tiba saja dia muncul di tengah kerumunan orang. Oh, baunya tidak enak sekali. Aku juga jijik dan geli melihatnya, Kang. Tengok saja, badannya semuanya ditumbuhi lumut. Rambut dan jenggotnya putih semua. Pakaiannya hanya cawat penutup aurat. Aku heran, kenapa orang macam itu diperbolehkan ikut sewayang wara ya? Iya, lihat Kang. Tongkat yang digenggam di tangan kanannya itu. Sepertinya tongkat itu senjata maut yang suatu waktu dapat mencabut nyawa orang. Ayo, kita jauh-jauh saja. Ya, kita jauh-jauh saja dari panggung. Lihat Kang, dia malah tidur-tiduran di atas rumput. Sambil tertawa-tawa lagi. Iya. Sudahlah, ayo kita menjauh dari panggung. Jangan-jangan dia orang gila, Kang. Orang yang tidak kuat menerima ilmu dari gurunya, lalu jadi gendeng. Sudahlah. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Tuan-tuan pendekar yang datang dari seluruh pelosok negeri Majapahit akan segera saling beradu kepandaian dan kesaktian. Nah, mumpung hari masih pagi, maka kepada tuan-tuan pendekar dipersilakan tampil ke atas panggung ini. Aku Garagati, pendekar dari Lembah Hijau. Siapa yang akan berhadapan denganku untuk memulai pertandingan menarik ini? Nah, tuan-tuan pendekar yang lain, siapa yang akan tampil menandingi tuan pendekar? Hei, Garagati! Ya, tuan pendekar Garagati dari Lembah Hijau. Berikan tepuk tangan meriah untuk tuan Garagati! Jangan sombong, Garagati. Aku pendekar dari Danau Sindur. Namaku Jaran Guyang. Nah, saudara-saudara, sekarang sudah ada dua pendekar yang... Pinggir kau. Bagaimana? Sekarang si tukang bual itu sudah aku depak ke pinggir arena. Apa belum juga bisa kita mulai? Jaran Guyang, kau berasal dari Danau Sindur. Pantaslah kalau begitu. Ditilik dari namamu, Jaran Guyang, yang artinya kuda dimandikan. Lalu asalmu dari Danau Sindur. Sudah pasti hanya namamu saja kuda dimandikan. Padahal belum tentu 1 bulan sekali kau mandi. Tutup mulutmu yang bau itu. Namamu Garagati. Asalmu dari Lembah Hijau. Mana mungkin Garagati
Yang artinya semut rangrang berasal dari lembah hijau. Yang pasti, semut rangrang asalnya dari pohon cemara yang rapuh dan mati. Hah? Jadi kau belum merasakan daya sengatku ya? Hah? Mana mungkin semut menyengat kuda? Paling mungkin hanyalah semut injak-injak kuda. Hah? Tolong. Ayo. Hup. Hah? Kenapa kau ini, hah? Belum apa-apa sudah gemetar. Hah? Ayo, percuma saja kau menyerang seperti itu. Jurusmu sudah bisa kubaca dengan mudah. Ayo. Pendekar yang bernama Garagati terlempar jauh keluar arena, Kang. Untung kita tidak dekat-dekat dengan panggung. Tengok, mereka yang berdiri dekat panggung terkena udara panas yang dikeluarkan kedua pendekar tadi. Ya. Wah, Kang. Tubuh pendekar Garagati mengejat-ngejat. Iya ya. Wah, sepertinya sedang sekarat, Kang. Wah, aku tidak sampai hati melihatnya. Memang benar, pendekar yang bernama Garagati sedang mengejat-ngejat, berjuang melawan maut yang sedang mencengkramnya. Dari kedua telinganya keluar darah merah kehitam-hitaman, mulutnya berbusa, dan matanya mendelik-delik. Sementara itu, di atas panggung arena, pendekar Jaran Kuyang tengah tertawa-tawa menikmati kemenangannya. Tepuk tangan dan sorak-sorai pun riuh gemuruh menyambut kemenangan sang pendekar Jaran Kuyang. Yang berani tampil menandingi si Jaran Kuyang itu, Kang. Tidak sembarangan pendekar berani segera tampil. Mereka tentunya harus terlebih dulu mengukur kemampuannya. Iya, untung ya, Kang, kita tidak jadi pendekar. Untuk apa jadi pendekar kalau nyawa cuma dijadikan barang mainan seperti itu, Kang? Iya. Manusia kan tidak berhak mencabut nyawa sesamanya, kecuali Sang Yang Agung. Adi, Ya. kita hidup sudah digariskan dari sananya. Ya. Kalau seseorang sudah digariskan jadi pendekar, tentu akan siap sedia menanggung risiko kependekarannya. Iya, betul, Kang. Orang-orang masih terkagum-kagum pada sang pemenang Jaran Kuyang. Warga kota raja masih saling membicarakan pertandingan yang baru saja usai. Tetapi tiba-tiba dari arah penonton yang lain terdengar lantang suara pendekar yang melompat ke atas panggung. Siapa lagi nih? Apa kau tidak melihat tubuh yang sekarat di sana itu, ha? Aku Sarpo Dudut Alas Jati. Oh, Kuharap kau bisa menghentikan tawamu itu, ha? Atau kupaksa untuk berhenti, ha? aku tak bisa berhenti tertawa selama aku masih berdiri menikmati kemenanganku di atas panggung pertarungan ini. Baiklah. Kalau begitu, memang aku yang bertugas menutup mulutmu.
Orang-orang masih terkagum-kagum pada Jaran Guyang yang baru saja memenangkan pertandingan melawan pendekar Garagati. Warga kota raja saling berbisik, membicarakan sang pemenang dan yang terkalahkan. Tetapi sorak-sorai dan tepuk tangan riuh mendadak berhenti ketika dari arah penonton terdengar suara lantang dibarengi kesiuran lompatan tubuh. Ayo, siapa lagi ini? Hah? Apa kau tidak melihat tubuh yang sedang sekarat di sana itu? Aku Sarpon Dudut Alas Jati. Aku minta hentikan tawamu yang sumbang itu. Atau kupaksa mulutmu untuk berhenti tertawa. Mana bisa aku berhenti tertawa selama aku masih berdiri di panggung ini menikmati kemenanganku? Baiklah. Kalau begitu menjadi tugasku untuk menghentikan tawamu yang memuakkan itu. Penonton diam, hening. Semua mata tak berkedip memandang dua pendekar yang kini tengah saling berhadapan di atas panggung arena tanding. Ketegangan menyelimuti suasana di sekitar panggung. Mereka ingin tahu peristiwa apa yang bakal terjadi. Rupit, kau pegang yang mana? Pendekar Jaran Guyang atau Sarpon Dudut? Aku tidak bisa memastikan, Pargila. Sebab pendekar yang baru saja lompat ke atas panggung itu sepertinya tak kalah saktinya. Ya, kukira kalau Jaran Guyang tidak ponga, dia pasti bisa memenangkan pertandingan lagi. Kesombongan memang bisa menjatuhkan seseorang. Betul, Rupit. Karena kesombongan bisa membuat orang itu lemah. Nah, itulah persoalannya. Kelemahan itulah yang bisa dicuri lawan. Tengok, Rupit. Mereka sudah saling mengeluarkan ancang-ancang. Pargila, hati-hati. Jangan dekat-dekat panggung. Dua warga kota raja bernama Rupit dan Pargila menjauhi arena. Pendekar Jaran Guyang dan Sarpa Dudut saling mengukur kemampuan ulah kanuragan. Jaran Guyang, yang artinya kuda dimandikan, mulai memasang kuda-kudanya. Sedang Sarpa Dudut Alas Jati, yang artinya ular menjalar di hutan jati, masih saja memandangi gerak-gerak Jaran Guyang. Ayo, mengapa kau malah diam terpaku? Apakah kau sudah gentar sebelum dimulai? Aku bukan terpesona oleh ancang-ancang kuda-kudamu. Tapi aku heran, sebab baru kali inilah aku melihat seorang pendekar bergerak-gerak mirip bayi yang tak mau dimandikan. Kurang ajar. Ayo, Sarpo Dudut. Ular yang menjalar di tempat sampah. Jangan buang waktu. Kalau takut, katakan takut sebelum sang maut datang menjemputmu. Bangsa ular tak ada yang merayap di tempat-tempat sampah. Dia akan selalu menjalar dan merayap di pepohonan untuk mematuk mangsanya. Dan kali ini, mangsa yang akan dipatuk adalah seekor kuda yang jarang mandi. Bangsa kuda tak pernah mudah dimangsa. Terlebih lagi oleh patukan ular yang kerjanya cuma diam sembunyi di atas pepohonan. Kedua pendekar saling melempar cercaan, cemoohan untuk saling menjatuhkan mental dan saraf lawannya. Para penonton sudah tak sabar ingin menyaksikan jalannya perang tanding. Sementara hari sudah semakin siang, orang-orang yang menyemut di alun-alun seperti tak hirau akan teriknya panas matahari yang membakar. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup.
kalian mau bertanding atau saling pelukan? Kalau mau saling pelukan, pulang saja. Dan peluki istrimu masing-masing daripada dipeluk orang lain. Tiba-tiba kakek tua aneh yang berpakaian cawat kulit binatang tertawa terkekeh sambil tetap enak-enakan tidur di atas rumput alun-alun. Di sekitar orang aneh itu tak ada yang berani mendekat karena bau tubuhnya yang membuat perut mual ingin muntah. Tongkat yang tadi tergenggam di tangan kanannya kini ditancapkan di atas tanah. Hei, Patua, kau sendiri mengapa tidur-tiduran di rumput? Mengapa kau tidak pulang saja untuk mengeloni cucumu? Atau barangkali Pak Tua ini diusir dari rumahnya sehingga menjadi kere seperti itu. Badannya kotor, bau, rambutnya awut-awutan, brengosnya mencicikkan. Pak Tua, sebaiknya kau pulang saja. Jangan nonton suayam wara ulah kanuragan ini. Jangan-jangan nanti malah terkena pukulan nyasar. Enak juga berdiri di atas panggung. Seperti raja disambut rakyatnya. Pantas kalian betah berdiri di tempat ini ya. Rupanya kalian berhayal menjadi raja ya. Ya, orang muda memang sukanya menghayal. Wah, apa kau tidak bisa menutup mulut dan turun dari panggung ini? Atau kupaksa turun supaya kau tidak mengganggu acara kami? Oh, jadi kalian tidak suka dengan kehadiranku di atas panggung arena ini, ya? Baiklah. Kalau begitu, tolong turunkan aku. Malas rasanya turun sendiri. Ya, maklumlah, tulang tua jadi penyakitan. Bagus. Kalau begitu biar aku yang menolongmu turun dari panggung ini, Pak Tua. Mengapa hanya satu orang? Mengapa tidak dua-duanya saja menolongku turun dari sini? Ayo. Sudah ku bilang, kalian mesti kerjasama menolongku turun dari atas sini. Ya? Kenapa cuma dicicil satu-satu? Bagus. Begitu seharusnya. Iya. Dengan cepat dan marah, kedua pendekar Jaran Kuyang dan Sarpa Dudut menyerang pendekar tua yang aneh itu. Serangan itu sebenarnya berbahaya, namun pendekar tua hanya melayaninya dengan tertawa-tawa. Seperti anak kecil bermain lompat-lompatan, pendekar aneh ini menghindar dari pukulan dan tendangan Jaran Kuyang dan Sarpa Dudut. Begitu seterusnya, sampai kedua pendekar itu kesal dan merasa dipermainkan. Kalau kau tak sanggup lawan kami berdua, sebaiknya berhenti saja. Jangan samakan kami dengan bocah ingusan yang hanya pandai bermain lompat-lompatan, Pak Tua. Bau badanmu seperti bangkai. Pakaianmu cuma cawat penutup aurat. Kepandaianmu hanya melompat-lompat. Katakan terus terang, kalau kemampuan ulah kanuraganmu hanya sebatas kuku. Wah, kok marah-marah? Kalian yang menyerang, aku yang menghindar. Kok jadi kalian yang marah? Pak Tua,
Katakan terus terang. Apa sebenarnya yang kau maui? Apa ya yang ku maui? Ayo katakan. Sepertinya aku tak mau apa-apa. Aku tak minta apa-apa. Hei, apa kau seorang pendekar yang ingin ikut Swayamwara? Swayamwara? Oh, apakah ada hadiahnya? Jangan pura-pura bodoh, Pak Tua. Swayamwara ini berhadiah 1000 kepeng. Jadi kalau Pak Tua cuma mau main-main, mundur saja. Wah, ya kalau hadiahnya 1000 kepeng, aku mau. Kalau begitu, hadapi kami. Kalahkan kami. Ya, kalahkan kami dulu. Sebab masih banyak pendekar lain yang ingin ikut Swayamwara ini. Oh, begitu. Ya, baiklah. Kalau begitu, seranglah aku. Ayo, seranglah aku. Dua-duanya maju. Ayo, maju. Ayo. Jaran Kuyang maupun Sarpa Dudut tidak jatuh terpental atau terhenyak, tapi langsung jatuh tersimpuh dan mengejat-ngejat. Penonton tidak tahu secara pasti arah mana yang terkena pukulan tongkat pendekar aneh. Ada-ada saja. Baru saja aku mau bergerak. Kok malah tidur-tiduran di atas? Ayo turun, cepat turun. Prajurit, gotong orang-orang ini ke pinggir alun-alun. Beberapa prajurit menggotong mayat Jaran Kuyang dan Sarpa Dudut ke pinggir alun-alun. Penonton ternganga, seperti tidak percaya akan apa yang dilihatnya. 4 prajurit telah selesai menyingkirkan 2 mayat pendekar yang terkapar. Belum lagi penonton saling berbisik untuk memberi komentar. Tiba-tiba terdengar teriakan. Jangan kaget, Pak Tua. Ya, betul. Jangan kaget. Tapi aku bingung berhadapan dengan orang sebesar kau. Dikasih makan apa kau oleh orang tuamu sampai bisa besar seperti gajah? Jangan banyak tanya, Pak Tua. Aku pun ingin mendapat hadiah 1000 kepeng. Iya. Semua orang pasti ingin punya uang sebanyak itu. Tapi kau belum menyebut namamu. Apakah itu perlu? Oh, perlu sekali. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati tentu meninggalkan nama. Baik, dengar baik-baik. Namaku Kunjara. Wah, bagus sekali namamu. Pas dengan badanmu. Kunjara itu artinya gajah. Nah, badanmu gede seperti gajah. Tapi apa benar ulah kanuraganmu segede gajah? Remas-remas kau, Pak Tua. Kunjara yang artinya gajah menyerang dengan penuh nafsu tak terkendali.
pendekar aneh tetap melayani serangan dengan tenang, namun penuh perhitungan. Gerak dan gaya yang ditampilkan kedua pendekar menjadi saling berbeda. Satu menyerang garang, sementara yang lain berlompat-lompatan ringan kian kemari. Terlalu lama bermain-main seperti ini. Aku tidak betah. Bagus sekali pedangmu. Seperti anak monyet lagi nongkrong. Pusaka inilah yang akan mencabut nyawamu, Pak Tua. Ayo, sebut anak cucu cicitmu. Sebelum nyawamu terbang melayang-layang tidak tentu arahnya. Ayo, cepat sebut siapa saja yang kau kenal. Anak, cucu, cicit aku tak punya. Lantas aku harus menyebut siapa? Lantas akan menyebut siapa lagi? Karena aku memang tak kenal siapa-siapa. Pedang Kuncara berkelebat membacok kiri dan kanan. Pendekar aneh yang tak dikenal dan tak mau memperkenalkan diri itu terus melayani serangan pedang Kuncara dengan santai. Tongkat yang tergenggam di tangan kanan yang belum beraksi. Sekali-sekali saja terdengar benturan pedang dengan tongkat. Sementara hari mulai merayap malam. Pertarungan sekarang agak berimbang karena pendekar aneh mengadakan perlawanan walau masih terbatas ala kadarnya. Suasana alun-alun yang gelap oleh malam diterangi obor-obor besar maupun kecil. Penonton tetap terpaku di tempatnya. Mereka merasa sayang jika harus meninggalkan panggung arena pertandingan. Kini rupanya pendekar aneh tak ingin berlama-lama. Tongkatnya mulai mematuk-matuk kian kemari. Pedang Kuncara mulai lemah. Sabetannya tak lagi seperti semula. Tongkat pendekar aneh bagaikan bermata seribu. Selalu tahu ke arah mana Kuncara akan berkelit dan menghindar. Lama-kelamaan Kuncara seperti pasrah. Dan pada saat itulah Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kenapa menari-nari sambil tiduran? Ayo bangun. Kenapa malah melotot-lotot? Ya, aku tahu. Kau pasti tidak terima nyawamu meninggalkan ragamu, ya kan? Ya, sebaiknya kau relakan saja nyawamu meninggalkan raga wadahmu, supaya kau bisa tenang dan tentram. tak lama kemudian, Kuncara pun meregang kaku di lantai panggung arena. Pendekar aneh masih terkekeh sambil sesekali kakinya menendang-nendang pelan tubuh yang telah membujur kaku itu. Pendekar aneh masih ingin memastikan apakah lawannya benar-benar mati atau masih bergulat melawan maut.
Malam semakin merayap. Pendekar aneh masih berdiri di atas panggung arena pertandingan. Orang-orang membisu, entah kagum atau takut. Yang pasti tak ada sedikit pun suara keluar dari mulut mereka. Nah, apakah sudah sah pendekar aneh itu akan keluar sebagai pemenang? Atau masih akan ada lagi yang coba-coba mengadu nasib dengannya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.